Sudah ketemu semua teman-teman untuk prediksi 1 nomor 99? Nah, itu dia soalnya. Sudah terpampang di layar monitor kalian. Kita mulai ya. Bismillah. Oke, kita lihat nomor 99. Nomor 99 ini ada soal hubungan yang tepat antara total cost, variable cost, dan fixed cost adalah titik-titik. Oke, di sini berarti kita sedang berbicara mengenai hubungan biaya gitu ya, atau perbandingan biaya atau konsep biaya, sama lah ya. Jadi kita ngomongin masalah cost atau notasinya C, ini kita sebut dengan biaya. Jadi biaya itu adalah segala sesuatu yang dikorbankan atau dikeluarkan produsen ketika ingin menghasilkan suatu barang atau jasa. Di mana biaya ini nanti kita bisa bagi dua teman-teman, antara biaya tetap gitu ya. Biaya tetap atau notasinya itu adalah fixed cost. Fixed cost itu berarti kita singkat dengan FC, serta biaya variabel. Nah, sekarang dari biaya tetap sama biaya variabel ini kira-kira bedanya apa ya? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya biaya tetap dengan biaya variabel? Kalau biaya tetap itu kira-kira biaya yang tergantung sama Ki atau tidak tergantung sama Ki-nya? Enggak. Ya? Enggak tergantung. Yang nggak tergantung. Oke, pintar. Jadi kalau kita ngomongin biaya tetap adalah biaya yang mau berapapun jumlah produksi, pasti biayanya selalu tetap. Artinya, dia tidak bergantung dengan jumlah Ki-nya. Di sini kakak notes ya. Tidak tergantung dari Ki atau quantity atau jumlah barang yang dihasilkan. Sedangkan kalau misalnya biaya variabel kebalikannya, berarti dia tergantung dari Ki-nya. Tergantung dari quantity yang dihasilkan. Jadi semakin banyak yang dihasilkan, mungkin saja biaya variabelnya semakin tinggi, tapi semakin sedikit yang dihasilkan, biaya variabelnya semakin rendah. Jadi di sini nanti kita dapat sebuah rumus di mana total cost itu sama dengan fixed cost, kita tambah dengan variable cost. Itu ya teman-teman ya. Jadi total cost atau biaya total adalah penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Seperti itu. Nah, misalnya kakak punya soal nih, ada TC gitu ya, sama dengan 50 Ki kuadrat gitu ya misalnya, kemudian ditambah berapa ya, 100 Ki misalnya, terus ditambah 2000. Dari fungsi ini kira-kira mana biaya tetap, mana biaya variabel? Ada yang bisa jawab? Yang mana biaya tetap, yang mana biaya variabel? Ayo. Kalau misalnya kita balik ke konsep yang di awal, biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung dari Ki, maka nilai 2000 di sini kita notasikan dia sebagai biaya tetap atau fixed cost-nya. Sedangkan kalau misalnya biaya variabel karena secara konsep adalah bergantung atau tergantung dari jumlah barang yang dihasilkan, berarti 50 Ki kuadrat ditambah 100 Ki adalah dia biaya variabel. Itu ya teman-teman ya. Misal deh, kalau misalnya jumlah barang yang diproduksi, misalnya Ki-nya itu sama dengan 1 gitu ya, berarti kita bisa hitung variable cost-nya. Berarti variable cost-nya sama dengan 50 dikali 1 kuadrat begitu ya. Kemudian ditambah 100 kita kali 1 gitu. Maka nilai variable cost-nya sama dengan 50 ditambah 100. Maka nilai variable cost-nya sama dengan 150. Nah, fixed cost-nya gimana, Kak? Fixed cost-nya kan di sini nggak ada tanda Ki-nya nih. Berarti ibaratnya ketika kuantitasnya sama dengan 1, maka fixed cost-nya juga bernilai tetap sebesar 2000. Jadi kalau di total variable cost kita tambah fixed cost, maka total cost-nya sama dengan 2150. Itu ya teman-teman ya. Itu
Itu secara prinsipnya. Nah, apabila ketika Q-nya itu naik nih, misalnya yang diproduksi menjadi 2 unit deh, maka variable cost-nya juga berubah. Berapa? Variable cost-nya sama dengan 50 dikali 2 kuadrat ditambah 100, kemudian kita kalikan 2. Maka variable cost-nya sama dengan berapa? 50 kita kalikan 4 ditambah 100 kali 2, 200. Maka variable cost-nya sama dengan 50 kali 4, 200. 200 tambah 200 berarti 400. Fixed cost-nya gimana, Kak? Karena dia tidak bergantung dengan jumlah Q, maka fixed cost-nya tetap berapa? 2000 juga. Nah, di sini berarti kalau kita tambah gitu hasilnya berapa? 2400, yakni total cost-nya ketika produksinya sebanyak 2 unit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman mengenai perbedaan biaya tetap sama biaya variabel? Ada yang mau ditanyakan? Nah, lanjut ya, kakak lanjut. Kemudian ketika sudah dapat konsep seperti itu, nah sekarang kita gambarkan hubungan kurvanya antara biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Nah, notasi ini atau kurva ini yang sumbu vertikal ini kita notasikan dia sebagai cost-nya. Kemudian untuk yang horizontal kita notasikan dia sebagai Q-nya gitu. Nah, karena biaya tetap itu berapapun nilainya, biayanya selalu tetap, maka fixed cost itu dia kurvanya dia seperti membentuk garis horizontal sejajar dengan quantity. Di sini adalah variabel fixed cost-nya. Gitu. Nah, sekarang variable cost sama total cost mulai dari mana, Kak? Oke, kita coba ya. Apabila Q-nya sama dengan 0 gitu ya. Q-nya sama dengan 0, variable cost-nya berapa? Ya udah kita masukin aja ya. 50 kita kali 0 kuadrat ditambah 100 kita kali 0. Berapa? Ya berarti variable cost-nya sama dengan 0. Berarti variable cost itu dimulai dari titik 0. Berarti dia mulai dari sini, teman-teman. Semakin banyak biaya yang diproduksi, semakin banyak kuantitas yang diproduksi, maka variable cost juga semakin tinggi. Ini dia variable cost-nya. Sedangkan total cost-nya dari mana, Kak? Total cost-nya adalah dimulai dia sejajar dengan atau dari titik fixed cost-nya di sini. Ini total cost-nya. Kenapa begitu? Karena ketika variable cost-nya sama dengan 0, berarti total cost-nya berapa? Berarti total cost-nya sama dengan fixed variable cost ditambah fixed cost. Berarti total cost-nya adalah 0 ditambah fixed cost-nya berapa? 2000. Jadi total cost-nya ya sama dengan fixed cost-nya di sini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi si total cost-nya dia dimulai bersamaan dengan titik fixed cost-nya. Jadi kalau misalnya dilihat jawabannya yang mana kira-kira nomor 99? Coba kita analisa ya. Jawaban A, kurva fixed cost dimulai dari titik origin. Betul atau salah? Salah. Salah ya. Karena titik origin ini ada titik 0 gitu ya. Titik originnya titik yang mengindikasikan dia titik angka 0 di sini, titik origin. Yang dimulai dari titik 0 itu adalah bukan fixed cost tapi variable cost. Kemudian jawaban B, total cost adalah pengurangan dari fixed cost dengan variable cost. Ini ada kata kunci pengurangan. Betul salah? Salah. Salah juga karena rumusnya total cost itu harusnya fixed cost kita tambah dengan variable cost. Yang C, jika variable cost bernilai 0, maka titik mula fixed cost dan variable cost bernilai sama. Fixed cost dan variable cost bernilai sama ketika VC-nya sama dengan 0. Oke, jawabannya salah juga ya. Seharusnya titik mula kurva fixed cost dan total cost bernilai sama. Harusnya ini FC sama dengan TC. Kemudian yang D, kurva variable cost selalu di bawah kurva fixed cost. Ada kata-kata selalu di bawah gitu. Kita lihat ya, apakah variable cost ini selalu di bawah FC? Ternyata tidak. Pada satu kondisi kurva variable cost dia melampaui kurva fixed cost atau di atasnya. Jadi jawaban D juga salah. Jawaban E, dalam jangka pendek kurva fixed cost berbentuk horizontal. Benar ya, horizontal. Tapi ada kata-kata sejajar dengan sumbu biaya. Apakah sejajar dengan sumbu biaya?
seharusnya dia sejajar dengan sumbu kuantitas, bukan biaya. Di sini harusnya bukan biaya tapi quantity. Jadi nomor 99 itu soalnya tidak ada jawaban yang tepat gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dilihat kira-kira jawabannya mana Kak? Ya memang tidak ada jawabannya nih, mungkin pembuat soalnya lagi liar kali kayaknya. Gitu. Nomor 99 ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup jelas dengan penjelasan hubungan antara TC, VC dengan FC serta grafik dalam kurvanya? Jelas ya? Oke, baik. Kakak lanjut ke nomor terakhir di prediksi Y pertama, nomor 100. Nomor 100 ada soal baras dan singkong adalah contoh barang yang memiliki elastisitas silang titik-titik. Oke, nomor 100 ini berarti kita mempelajari tentang konsep elastisitas. Balik lagi ketika di awal prediksi 1 ada ngomongin elastisitas. Diulang lagi ya, elastisitas ada yang tahu apa pengertiannya teman-teman? Yo, ada yang masih hafal nggak elastisitas pengertiannya apa? Kata kunci adalah derajat kepekaan ya. Oke, kepekaan perubahan barang akibat. Nah, ini ada kata-kata akibat ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi barang itu berubah-berubah permintaannya atau penawarannya. Akibat apa nih? Yang pertama itu akibat perubahan harga barang itu sendiri. Perubahan harga barang itu sendiri. Kemudian yang kedua akibat adanya perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan. Dan yang ketiga akibat adanya perubahan harga barang lain. Nah, ini yang sedang kita bahas. Perubahan harga barang lain. Harga barang lain. Jadi biasanya yang sering muncul di soal UTBK itu yang sering adalah yang pertama nih, perubahan harga barang itu sendiri. Dimana kalau misalnya perubahan harga barang itu sendiri berarti nanti kita konsepin adalah dia elastisitas harga gitu ya. Dan nanti koefisiennya itu yang teman-teman sudah pernah pelajari ketika apakah barang itu bersifat elastis, kemudian inelastis, elastis sempurna, inelastis sempurna, atau unitary elastis. Kemudian kalau misalnya kaitannya dengan perubahan pendapatan, berarti nanti ini kaitannya adalah elastisitas pendapatan, di mana barang itu nanti terbagi menjadi dua jenis, yakni barang yang sifatnya superior, gitu ya, dan barang yang sifatnya adalah kebutuhan pokok. Dan yang terakhir perubahan harga barang lain. Nah, ketika kita ngomongin perubahan harga barang lain, berarti ini yang sedang kita bahas untuk soal nomor 100, yakni mengenai elastisitas silang. Nah, gitu teman-teman ya. Ada yang pernah belajar elastisitas silang sebelumnya? Kalau elastisitas itu kan secara rumus kan E itu kan sama dengan persentase perubahan Q kita bagi dengan persentase perubahan P. Itu yang biasa ya untuk harga. Tapi karena di sini elastisitas silang, maka Q-nya ini adalah QA gitu ya. Tapi perubahan harganya akibat perubahan harga barang lain, artinya barang si B-nya gitu. Kok bisa Kak? Contoh ya, misalnya nih, Kakak menghubungkan antara minyak goreng dengan mentega gitu. Berarti kita lihat ya, hubungan antara minyak goreng dengan mentega. Hubungan minyak goreng dan mentega gitu. Karena kedua benda ini adalah benda yang digunakan untuk menggoreng, ibaratnya begitu ya, untuk memudahkan masak. Nah, sekarang anggaplah misalnya harga minyak naik. Kalau misalnya harga minyak naik, P minyak naik gitu ya, maka nanti kondisinya bagaimana untuk permintaan minyaknya teman-teman? Naik apa turun?
Turun. Hah? Turun, oke, pintar. Jadi ketika harga minyak naik, maka permintaan terhadap minyak dia akan turun. Tapi nanti permintaan terhadap si mentega gitu ya, naik apa turun? Naik. Kenapa? Karena orang-orang itu akan menggunakan mentega untuk menjadi alat untuk memudahkan masak. Artinya hubungan antara minyak dan mentega ini dia saling menggantikan gitu ya. Saling menggantikan, atau bahasa ekonominya adalah barang yang sifatnya substitusi atau komplementer? Substitusi. Substitusi, pintar. Nah, sekarang tahu dari mana hubungan yang menggantikan? Lihat hubungan positif antara harga minyak yang naik, ini kan P-nya naik ke atas ya. Oke ya teman-teman ya. Kemudian lihat Q menteganya. Q mentega juga naik ke atas. Artinya hubungan antara minyak dengan mentega itu adalah hubungan yang sifatnya positif di sini. Artinya nanti nilai elastisitas silangnya pasti bernilai positif gitu ya. Nah, sekarang anggaplah kakak punya hubungan yang lain antara hubungan teh dengan gula gitu. Hubungan teh dan gula. Nah, anggaplah orang itu ketika pengen bikin teh itu pasti butuh gula untuk memaniskan si tehnya. Misalnya ketika harga si gula naik gitu ya, P gula naik, maka orang-orang itu nanti dampaknya adalah cenderung untuk mengurangi konsumsi gula, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimanakah dengan permintaan si teh gitu? Karena gulanya nggak pada beli, berarti otomatis teh juga bagaimana? Turun juga. Turun juga. Oke, lihat ya, di sini berarti antara teh sama gula, berarti dia saling melengkapi. Gitu. Saling melengkapi. Atau hubungan ekonomi adalah barang yang bersifat komplementer. Komplement. Kalau teman-teman suka nonton MasterChef, komplemennya apa nih katanya si chef Duna. Nah, kemudian berarti di sini lihatnya adalah antara teh sama gula sifatnya apa? Elastisitas silangnya. Berarti ketika gulanya naik gitu ya. Lihat tandanya naik ya teman-teman ya. Berarti nanti permintaan terhadap teh dia malah turun. Lihat tandanya di sini naik, di sini turun. Artinya kalau barang yang saling melengkapi, nilai elastisitas silangnya bersifat negatif atau kurang dari 0. Sedangkan positif itu atau lebih dari 0. Nah, sekarang kita balik ke nomor 100. Beras dan singkong itu kira-kira barangnya saling melengkapi atau saling menggantikan, teman-teman? Menggantikan ya. Jadi contoh barang yang memiliki elastisitas silang titik-titik. Negatif, positif, lebih dari 1, kurang dari 1, atau sama dengan 0 yang lebih tepat? Positif. Positif ya. Oke, jadi nomor 100 jawabannya yang berapa? Begitu, nomor 99 dan 100. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kak, Yap, kenapa? yang hubungan minyak goreng sama mentega itu kenapa menteganya naik? Kenapa menteganya naik? Oke, karena kondisi yang pertama itu adalah kondisinya ya, ini harga minyak kan naik ceritanya nih, kondisi awalnya. Otomatis preferensi konsumen untuk membeli minyak itu pasti akan turun, bahasanya gitu. Kenapa? Karena konsumen itu memiliki barang yang sifatnya menggantikan untuk posisinya si minyak goreng gitu. Otomatis konsumen itu akan lari ke mentega, makanya kuantitas mentega itu akan bertambah begitu. Makanya hubungan antara minyak goreng sama mentega dia sifatnya positif atau saling menggantikan. Kalau teman-teman ada yang punya contoh lain barang yang saling menggantikan, apa ya? Yang saling menggantikan, paling gampang sih itu ya, minyak sama mentega, karena dua-duanya memiliki fungsi untuk menggoreng. Sedangkan kalau hubungan teh sama gula, karena mereka dua-duanya saling melengkapi, maka ketika harga gula naik, maka permintaan terhadap teh turun. Kenapa? Karena teh itu kan biasa disajikan dalam keadaan manis ya. Otomatis ketika harga gulanya naik, permintaan terhadap gula turun, maka
permintaan terhadap teh juga ikut turun karena orang juga cenderung untuk mengurangi konsumsi tehnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Paham ya? Kalau yang elastisitas harga sudah paham semua lah ya, untuk yang nilai E sama dengan 1, E kurang dari 1. Semoga nanti kita ketemu soal yang sama bisa langsung kita bahas. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke prediksi kedua. Kakak save dulu. Prediksi 2 hari ini Selasa 8 Desember 2020, kalau nggak salah halaman 50 sampai dengan halaman 52. Silakan dicari di bukunya teman-teman. Oke, sudah ketemu semua ya. Sekarang langsung kita bahas untuk mempersingkat waktu nomor 81. Nomor 81 ini kita ada soal di mana soal ini sepertinya kita baru bahas sekali submaterinya karena ini materi tentang perdagangan internasional. Nomor 81 itu ada soal jika dalam kurs falas nilai rupiah ditentukan oleh kurs mengambang bebas, pernyataan di bawah ini yang benar terlihat pada titik-titik. Oke teman-teman, ada yang tahu kepanjangan falas itu apa? Valuta asing. Betul, valuta asing. Oke, valuta asing itu berarti adalah nilai mata uang asing yang digunakan untuk transaksi perdagangan internasional gitu ya. Artinya valuta asing ini berlaku ketika Indonesia itu melakukan transaksi impor maupun transaksi ekspor barang. Jadi kalau misalnya kita pengen impor anggaplah kita pengen impor dari Amerika Serikat gitu ya, kan otomatis kita beli barang dari sana. Apakah rupiah kita itu laku gitu? Ternyata kan tidak, otomatis nilai rupiah itu harus kita change, harus kita tukar ke dalam bentuk nilai dolar. Berarti begitu. Nah, si dolar ini adalah si valuta asingnya bagi Indonesia. Nah, sekarang ketika kita ngomongin kurs falas itu penetapan kurs falas itu dia terbagi menjadi 3 jenis. Oke ya. Kakak tulis dulu. Dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah sistem kurs yang tetap. Sistem kurs tetap. Kemudian yang kedua itu ada sistem mengambang bebas. Dan yang ketiga itu ada sistem mengambang terkendali. Ini kalau misalnya teman-teman yang dulunya pernah belajar di kelas 11, ini adalah materi tentang perdagangan internasional terkendali gitu ya. Nah, sebelum masuk ke jenis atau penjelasan ini, ketiga poin ini, kita harus tahu dulu ya kenapa falas itu sering atau misalnya ada nilai tukarnya kan begitu. Kan kita kenal yang namanya konsep apresiasi atau depresiasi gitu ya. Kalau misalnya nilai rupiah sekarang 10.000 per US dollar, anggaplah begitu ya. Artinya ini kita baca adalah untuk mendapatkan 1 US dollar kita itu mengorbankan 10.000 rupiah, kan begitu ya teman-teman ya. Teman kebalikannya, orang Amerika Serikat untuk mendapatkan 10.000 rupiah dia hanya mengorbankan 1 US dollar begitu. Nah nanti si nilai 10.000 ini dia bisa bergerak naik turun karena itu kan kursnya gitu. Apakah dia bisa menguat menjadi 8.000 atau dia bisa melemah menjadi 15.000 gitu ya. Jadi kalau misalnya nilainya itu menjadi anggaplah di sini 12.000, berarti nilai rupiah ini mengalami melemah atau menguat teman-teman? Melemah ya. Artinya dia membutuhkan atau rupiah membutuhkan 12.000 untuk mendapatkan 1 US dollarnya. Tapi kalau misalnya di sini nilainya itu menjadi 8.000, berarti nilai rupiahnya ini mengalami penguatan atau disebut dengan apresiasi. Jadi kalau ini kita sebut dia sebagai apresiasi, menguat gitu ya.
Kemudian untuk yang ke 12.000 berarti dia mengalami depresiasi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ketemu istilah apresiasi atau depresiasi ini berarti pelemahan atau penguatan nilai mata uang terhadap mata uang asing karena mekanisme pasar. Ya, ini berarti karena mekanisme pasar. Maksudnya mekanisme pasar apa sih? Jadi kalau misalnya ada kata-kata mekanisme pasar itu berarti ini berkaitan dengan yang pertama adalah permintaan kurs itu sendiri, gitu ya. Serta adanya mekanisme penawaran si valuta asing itu sendiri. Jadi adanya permintaan valuta asing atau adanya penawaran valuta asing. Jadi itu namanya mekanisme pasar. Sedangkan kalau misalnya dia disebabkan kebijakan pemerintah, ini biasanya kita ngomongin sejarah gitu teman-teman ya. Jadi dulu ketika Indonesia mengalami masa politik demokrasi terpimpin, Indonesia dulu pernah mengalami yang namanya devaluasi atau sengaja melemahkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing. Devaluasi. Jadi kalau ada istilah devaluasi ini berarti dia bukan karena mekanisme pasar tetapi karena kebijakan pemerintah. Perbedaannya gitu. Sama-sama melemah, tapi penyebabnya itu kalau apresiasi itu karena pasar, tapi kalau valuasi berarti karena kebijakan pemerintah. Gitu. Nah sekarang kalau dikuatin lagi caranya gimana Kak? Oh berarti dikembalikan lagi ya nilai mata uangnya, berarti kita namakan dengan revaluasi, dikembalikan kembali. Itu teman-teman ya perbedaannya ya antara apresiasi, depresiasi, kemudian revaluasi dengan devaluasi. Nah, sekarang kita balik ke penetapan falasnya atau nilai kursnya. Kalau misalnya di kata-kata kurs tetap, berarti di sini sistem yang digunakan itu adalah mau berapapun nilai transaksi perdagangan internasional atau mau berapapun periode perdagangan internasional, kurs yang digunakan adalah sifatnya kurs yang bersifat tetap atau stabil. Artinya nilai kursnya tidak berubah-ubah dari masa ke masa gitu. Misal dari tahun 2010 gitu ya sampai dengan tahun 2015 begitu misalnya. Nilai kursnya misalnya kita bandingkan antara rupiah dengan dolar misalnya ya udah nilainya stabil 10.000 per US dollar. Ini stabil, tidak berubah. Kok bisa stabil Kak? Karena apa? Karena pemerintah itu menyediakan cadangan devisa di sini. Karena pemerintah campur tangan banyak. Karena campur tangan pemerintah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di satu kondisi kursnya itu bisa naik bisa turun, pemerintah bisa melakukan aksi. Aksinya apa? Dia bisa melepaskan valuta asing. Begitu teman-teman. Jadi di sini kenapa bisa stabil atau tetap terus karena adanya campur tangan pemerintah. Otomatis di sini cadangan devisanya harus besar. Supaya menstabilkan nilai kurs. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kakak gambar, kalau misalnya dalam kurva gitu ya. Nah, ini sumbu key falasnya gitu ya. Kemudian sumbu vertikal adalah RP terhadap US dollar. Nah, ini dia misalnya demand-nya. Kemudian ini adalah supply-nya. Berarti kan titik keseimbangannya di sini. Misalnya di sini nilainya 10.000. Apabila di satu kondisi gitu ya, tiba-tiba nilai rupiahnya melemah nih, misalnya menjadi 11.000, berarti otomatis nilai permintaan terhadap valuta asing meningkat. Misalnya dia melemah ke titik sini. Nah, di D1 gitu misalnya ya. Maka otomatis kan dia bergeser nih titik keseimbangannya. Nah, di sini kan kurs kepada pasar. Otomatis kurva S-nya dia akan bergeser ke sebelah kanan supaya stabil kembali. S1. Kita stabil lagi deh ke titik 10.000 gitu teman-teman. Itu adalah yang kurs tetap ya. Dan yang kedua, untuk kurs mengambang bebas artinya di sini campur tangan pemerintah tidak ada. Kenapa Kak? Karena yang namanya mengambang bebas otomatis ini diserahkan kepada mekanisme pasar. Maksudnya dari mekanisme pasar itu tadi
dia diserahkan kepada transaksi perdagangan internasional. Apakah negara tersebut banyak impor atau negara tersebut banyak ekspor. Kalau negara tersebut banyak impor, berarti mata uangnya mengalami pelemahan lama-kelamaan. Tapi kalau negara tersebut banyak ekspor, berarti mata uangnya akan mengalami penguatan. Begitu ya. Dan yang terakhir, ada sistem kurs yang namanya disebut mengambang terkendali. Mengambang terkendali ini mirip dengan si gabungan antara tetap sama bebas. Jadi kombinasi antara mengambang, bebas, dan tetap. Jadi dia diatur oleh mekanisme pasar, tetapi di sini ada campur tangan pemerintahnya. Kenapa ada campur tangan pemerintah? Karena pemerintah itu menetapkan limit atau batas agar nilai mata uang dalam negerinya itu tidak mengalami depresiasi terlalu jauh. Anggaplah misalnya dari nilai 10.000 itu melemah boleh maksimal 10%. Oh, berarti kalau 10% dari 10.000 berarti 11.000. Tapi kalau misal udah 12.000 berarti nanti pemerintah ikut campur tangan. Gitu teman-teman untuk teori atau konsep terkait dengan sistem kurs yang ada. Yaitu ada tetap, ada mengambang bebas, serta ada mengambang terkendali. Nah, sekarang kita lihat jawaban nomor 81, kita analisa. Jika dalam kurs falas nilai rupiah ditentukan oleh kurs mengambang bebas, berarti di sini ada kata-kata mengambang bebas. Pernyataan di bawah yang benar terlihat pada titik-titik. Yang A, jika rupiah mengalami depresiasi atau pelemahan, maka pemerintah akan melepas valuta asing. Ini betul, tapi ini bukan di mengambang bebas, tapi di mana? Kalau ada pemerintahnya, teman-teman, sistem kurs apa? Tetap ya. Oke, bentar. Berarti kalau ada yang pemerintah ini, berarti dia lebih ke tetap atau yang terkendali. Yang B, kurs yang bergerak naik turun tanpa adanya campur tangan pemerintah. Oh, ini jawabannya yang B ya. Langsung dapat. Kalau yang C, pemerintah menetapkan limit atas kurs valuta asing, berarti ini yang mengambang terkendali. Kemudian yang D, banyak pasar gelap yang memanfaatkan selisih nilai jual dan beli falas. Ini berarti keburukan dari sistem kurs tetap, minusnya dari sistem kurs tetap. Sedangkan yang E, pemerintah perlu menyediakan cadangan devisa untuk mengendalikan kurs. Ini bisa tetap, bisa mengambang terkendali. Gitu. Jadi nomor 81 jawaban yang tepat adalah yang Bravo atau B. Nomor 81 teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke nomor 82? Kak, mau tanya. Boleh. Yang revaluasi itu berarti juga kebijakan pemerintah? Betul. Kalau yang revaluasi itu kebijakan pemerintah. Sebetulnya dulu kalau misalnya kita belajar sejarah ya, sejarah itu kan pas lagi masa demokrasi terpimpin, ketika zamannya Pak Soekarno itu kan nilai rupiah itu kan anjlok banget. Kenapa? Karena memang kondisi ekonomi pada saat itu belum terlalu stabil. Akhirnya pemerintah melakukan yang namanya devaluasi, artinya menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing. Kalau misalnya begitu kan otomatis nilai mata uang kita cenderung lebih rendah dibandingkan nilai mata uang asing. Nah, itu namanya devaluasi. Nah, untuk mengembalikan lagi, ya itu kita balik, kita namanya dengan revaluasi, jadi pengembalian kembali gitu. Ini juga dilakukan oleh si pemerintah. Gitu. Makasih, Kak. Sami-sami. Sebelum kakak lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Sudah ya? Ada lagi untuk sistem kurs? Jadi tetap mengambang bebas dan terkendali. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kalau kelihatan dari pola-polanya sistem penetapan kurs, kalau sekarang kan berapa sih nilai tukar rupiah terhadap dolar? Sekitar 14 ribuan ya. Ya berarti dia lebih ke mengambang terkendali. Pasti ada limit yang ditentukan oleh pemerintah agar nilai rupiah itu tidak terlalu anjlok jauh. Sorry, baterainya lowbat. Oke, kita lanjut ya teman-teman, nomor 82. Nomor 82 ini ada soal, jika koefisien elastisitas harga BBM non subsidi Pertamax itu betul non subsidi, nilainya adalah 0,3, dan ini yang dikatakan adalah koefisien elastisitas harga ya. Non subsidi adalah 0,3, dan pada tahun ini harga BBM mengalami penurunan. Oke, berarti harganya turun. Maka penerimaan total, oke, di sini ada kata-kata penerimaan total atau kita notasikannya sebagai TR, total revenue. Penerimaan total.
untuk jenis BBM tersebut akan titik-titik. Oke, ada yang bisa jawab soal ini? Kalau nilai 0,3 itu kira-kira elastisitas harganya elastis atau inelastis? Itu dulu. Inelastis. Ayo 0,3 itu lebih dari 1 apa kurang dari 1? Kurang dari 1. Nah, kalau kurang dari 1 gimana? Elastis apa inelastis? Inelastis. Inelastis ya, kalau kurang dari 1 ya. Jadi kalau misalnya tadi elastisitas tadi apa sebutannya? Kepekaan ya. Kakak fokus dulu ya. Berarti kepekaan perubahan permintaan atau perubahan kuantitas. Kepekaan perubahan Q bisa akibat berbagai macam gitu ya. Yang pertama perubahan harga barang itu sendiri, perubahan P itu sendiri, harga barang itu sendiri maksudnya. Yang kedua bisa perubahan pendapatan. Dan yang terakhir bisa akibat perubahan harga barang lain. Kan gitu ya. Barang lain. Nah, sekarang yang nomor 82 ini kita lagi fokus yang ini teman-teman. Nah, berarti nilai kepekaannya itu kan waktu itu pernah kita bahas, di mana nanti nilai elastisitas itu kan rumusnya E sama dengan persentase perubahan Q kita bagi dengan persentase perubahan P. Ini kan awalnya gitu ya. Dari sini kita bisa rumusin delta Q gitu ya. Terus delta P kita kali dengan P1 per Q1. Atau nanti bisa juga Q aksen atau Q turunan kita kali dengan P1 per Q1 gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat kira-kira ketika nanti soal UTBK yang dipakai rumusnya yang mana gitu. Kalau misalnya ketahuan itu angkanya adalah Q1, Q2, P1, P2, itu otomatis menggunakan rumus yang ini bisa nih gitu. Tapi kalau misalnya yang dikeluarkan itu adalah fungsi, misalnya Q sama dengan minus 2P ditambah 2. Nah, berarti otomatis menggunakan rumus yang ini, pakai Q turunan atau Q aksen. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah perubahan harga, langsung misalnya perubahan harganya 10%, tapi perubahan permintaannya misalnya 5%. Ya sudah pakai rumus yang ini gitu. Ini rumus dasarnya. Jadi tinggal konteksnya apakah kita menggunakan rumus yang mana tergantung dari soalnya. Nah, dari sini kan teman-teman sudah dapat nih, ketika nilai E-nya itu lebih dari 1, maka sebutannya adalah elastis. Kenapa elastis? Karena perubahan permintaan atau barang yang diminta itu jauh lebih besar dibandingkan dengan perubahan harga. Jadi kalau digambarkan begini ya, persentase perubahan Q-nya lebih besar daripada persentase perubahan P. Nah, kalau digambar begini ya, kakak fokus hanya dua aja, elastis dan inelastis. Ini sumbu P-nya, ini sumbu Q-nya. Gambarnya dia landai apa curam ini teman-teman? Landai ya. Jadi kalau misal harganya di sini, di titik P1, nah kita tarik ke sini, ketemu di titik Q1. Harga turun sedikit ke P2, ini kan turunnya cuma dikit ya. Nah, tapi dia menyebabkan kenaikan permintaan yang besar di sini. Wah, ini kurang nyampe nih ternyata. Q2. Gitu. Jadi pertambahan Q-nya dia jauh lebih besar dibandingkan dengan perubahan si P-nya. Ya. Nah, kalau misalnya sebutannya inelastis berarti E-nya kurang dari 1. Ini berarti kita sebut dengan inelastis alias tidak peka gitu. Atau misalnya kuantitasnya nggak peka karena perubahan harga atau dengan kata lain persentase perubahan Q-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan persentase perubahan P. Jadi kalau kita gambar dalam kurva, yaitu sifatnya bukan landai tapi lebih ke arah curam begini ya. Ini sama sumbu P, ini sumbu Q-nya gitu. Kalau misalnya kita gambar, misalnya nih harganya di sini P1, berarti otomatis permintaannya di mana? Di sini ya, di titik Q1. Logikanya kalau produsen itu nurunin harga di sini misalnya P2,
harga lagi turun, harusnya kan barangnya tambah banyak yang diminta. Ini nggak terlalu banyak efeknya gitu. Makanya kalau yang kita sebut barang inelastis ada barang kebutuhan pokok, sedangkan barang yang sifatnya elastis itu kita sebut dengan kebutuhan mewah. Maka fokus yang ini aja dulu ya, elastis dan inelastis perbedaannya. Nah sekarang lihat di situ, kan E-nya itu kan sama dengan berapa sih? 0, berapa? 3. Kalau 0,3 ini berarti sifatnya apa? Inelastis. Atau dia persentase perubahannya lebih kecil dibandingkan persentase perubahan harganya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau digambar, anggaplah gini ya. Ini misalnya ada kurvanya gitu ya, lurus ke bawah, dia curam, kemudian ini titik P, ini titik Q-nya gitu ya. Berarti di sini kan rumusnya persentase perubahan Q dibagi dengan persentase perubahan P, kan gitu ya. Nanti hasilnya 0,3. Misalnya di sini P-nya kakak tulisnya berapa deh? 100 deh misalnya. P-nya 100. Kemudian perubahan P-nya itu turun misalnya menjadi 50 deh. Gitu ya. Berarti kalau misalnya ini turun ke bawah, berarti kan perubahan P-nya berapa persen? 50% teman-teman ya. Betul? Dari harga 100 turun menjadi harga 50, berarti perubahan harganya berapa persen? 50%. Berarti di sini bisa kita put angka 50%. Nah, tapi di sini hasilnya 0,3 kan gitu ceritanya. Nah, untuk ngisi angka titik-titik kosong di sini ya berarti tinggal 50% kita kali 0,3. Berapa di sini? 15 ya. Benar nggak? Kakak hitung dulu pakai kalkulator. Ya, berarti di sini anggaplah persentase perubahan Q-nya dia 15%. Nah, misalnya di sini P-nya itu ketika harganya 100, yang diminta itu misalnya dia berapa ya? 10 deh gitu ya. Tapi ketika harganya turun menjadi 50, barang yang diminta itu dia cuma naik sebesar 15% ke sini. Berarti dari 10 ke 15 berarti nambah 1,5 kan gitu ya. Berarti dia cuma nambah 11,5 gitu. Nah, sekarang yang ditanyain adalah maka penerimaan total. Nah, rumus dari penerimaan total itu kan TR sama dengan apa teman-teman? Ada yang hafal? Ada yang masih ingat? FC tambah UC. P dikali Q gitu ya. Oke, T itu kan PR, TR atau total revenue rumusnya P kita kalikan dengan Q. Nah, dari sini kita bisa rumusin deh atau kita bisa buktikan. Berarti TR satunya gitu ya. Berarti sama dengan ketika harganya 100 tadi. 100 gitu ya. Kita kali berapa? 10 gitu ya. Kita kali 10. Berapa TR satunya? 100 kali 10 berapa? 1000. Oke, paham sampai sini ya teman-teman ya. Kemudian ketika barangnya itu harganya kita turunin menjadi 50, berarti TR2 sama dengan 50 kita kalikan berapa? 11,5 gitu. Karena dia berubah sebesar hanya 15%. Berarti 50 kali kita kali 11,5 hasilnya adalah 575. Nah, kira-kira ini TR naik apa turun? Dari 1000 ke 575? Turun. Gitu. Jadi, kalau misalnya di barang yang memiliki koefisien elastisitas atau kepekaan inelastis, justru kalau misalnya dia nurunin harga, otomatis nilai TR-nya turun gitu. Kesimpulannya ya, ini kakak tulis di sini. Kesimpulannya adalah kalau misalnya dia pengen TR-nya naik gitu ya, maka untuk barang yang sifatnya inelastis, caranya adalah dia naikin harga gitu. Tapi kalau misalnya barang yang sifatnya elastis, kalau pengen TR-nya naik atau total revenue-nya naik,
Maka caranya adalah apa? Kebalikannya, turunkan harga gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pengen TR-nya naik atau total revenue naik untuk barang yang sifatnya inelastis, caranya gimana Kak? Naikin aja harganya gitu. Tapi kalau misalnya untuk barang yang sifatnya elastis atau barang mewah, untuk menaikkan total penerimaan, maka caranya adalah dengan menurunkan harga. Nah kebalikannya, kalau misalnya barang yang sifatnya inelastis mengalami penurunan, otomatis nilai TR-nya juga mengalami penurunan. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nomor 82. Tidak, Pak. Yang lain cukup jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, jadi nomor 82 bisa kita jawab ketika harga barangnya mengalami penurunan, maka total penerimaan barang tersebut akan turun. 82 jawabannya apa? Lanjut ke nomor 83. Oke, 83 ini ada soal. Nah, ini harusnya bisa nih. Lebih mudah karena ini soalnya nggak ada hitungan. 83 adalah iuran paksa yang dipungut oleh pemerintah pusat sebagai berikut. Kecuali, teman-teman tahu iuran paksa apa maksudnya? Pajak. Pajak, pintar. Jadi iuran paksa itu adalah pajak gitu ya. Kenapa dipaksa? Karena diatur oleh undang-undang gitu. Ada yang bilang iuran paksa, ada yang bilang pungutan paksa gitu ya. Karena diatur oleh undang-undang. Bagi orang yang sudah punya NPWP, kemudian dia tidak bayar pajak atas objek pajak gitu ya, maka otomatis nanti akan dikenakan denda atau bahkan nanti objek pajaknya dijadikan barang sitaan, kan begitu. Dan iuran paksa pajak ini ciri-cirinya ya sudah tahu ya, otomatis dia tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Dan dia ada namanya dilegitimasi atau dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang yang mengatur. Kemudian ciri berikutnya adalah tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Balas jasa langsung. Begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomongin pajak, fungsi pajak itu ada beberapa teman-teman. Kalau misalnya kita sedikit ke konsep dulu ya. Fungsi yang pertama itu tentu saja untuk budgeter gitu ya. Budgeter atau pendanaan. Kemudian ada fungsi yang namanya redistribusi pendapatan. Kemudian ada fungsi untuk regulasi juga. Serta yang paling terakhir adalah fungsi stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasi ini nanti kaitannya sama dengan kebijakan fiskal yang menggunakan instrumen pajak sebagai alat ukur atau cara untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Menggunakan kebijakan fiskal. Nah, kalau misalnya budgeter jelas saya untuk pendanaan gitu, untuk membiayai. Redistribusi pendapatan berarti untuk pendistribusian pendapatan supaya merata. Regulasi berarti untuk menjalankan si regulasi undang-undang yang mengatur tentang perpajakan gitu. Nah, sekarang di nomor 83 dia kan ada yang berdasarkan pihak yang memungut gitu ya. Kalau berdasarkan pihak yang memungut kan terbagi menjadi dua nih. Yang memungut atau mengambil si pajaknya itu. Yang pertama itu adalah pajak negara. Pajak negara itu berarti pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Ya, kita lihat sekarang jawabannya apa nomor 83. Apakah pajak penghasilan, pajak pertama nilai, penjualan barang atas barang mewah, atau bea balik nama, atau bea masuk barang impor? Ada yang bisa jawab nomor 83? Yang mana teman-teman?
Ya, tidak ada yang bersuara. Oke, 83 jawabannya adalah yang karena ada kata-kata kecuali, berarti dipungut oleh pemerintah daerah ya, adalah yang delta. Dia balik nama atas kendaraan bermotor. Jadi kalau misalnya teman-teman beli kendaraan, kemudian kendaraannya itu kendaraan second gitu ya, atau kendaraan bekas, dan masih atas nama orang lain, otomatis ketika ingin balik nama, pajaknya motornya itu dikenakan pajak balik nama, dan itu nanti biaya atau pajak yang dihasilkan itu masuk ke dalam kas daerah, bukan masuk ke dalam kas pemerintah pusat. Sedangkan sisanya poin A, B, C, dan E itu dia masuk ke dalam pajak negara. Berarti di sini bisa kita identifikasi pajak negara itu contohnya seperti pajak penghasilan masuk ke kas pusat ya. Kemudian masuk ke pajak pertambahan nilai gitu ya. Kemudian ada pajak penjualan barang mewah, PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian ada eksim, ekspor impor, itu juga masuk ke pajak negara. Sedangkan yang masuk ke dalam pajak daerah, karena dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat 1 atau tingkat 2, berarti dia masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Contohnya itu adalah pajak reklame. Terus ada pajak kendaraan bermotor, PKB. Kemudian ada pajak hotel, kemudian ada restoran, kemudian ada air minum daerah dan segala macam seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang perpajakan, teman-teman? Kalau misalnya kita ngomongin tarif pajak, ada yang pernah ingat tarif pajak ada berapa? Tarif pajak. Ada yang pernah ingat tarif pajak terbagi menjadi berapa jenis? Yang pertama, tarif yang sifatnya progresif. Apa tuh progresif? Kemudian ada sifat yang kedua, tarif pajaknya yang sifatnya degresif. Kemudian yang ketiga ada sifatnya tetap. Kemudian yang terakhir ada yang tarif pajaknya sifatnya proporsional. Dari masing-masing ini pasti ada perbedaannya gitu ya. Kalau kita lihat dari yang pertama, untuk yang progresif, dari asal katanya progres, artinya semakin tinggi objek pajak maka tarif yang dikenakan juga semakin besar gitu ya. Jadi kalau pengertiannya di sini semakin tinggi objek pajak, objek pajak OP, maka tarif semakin besar. Contohnya ada yang tahu? Untuk tarif yang sifatnya progresif, teman-teman, pajak apa? Penghasilan. Oke. Yes. PPh gitu ya. Jadi PPh-nya itu dikenakan tarif yang sifatnya progresif. Begitu pula kendaraan bermotor. Semakin banyak kita punya kendaraan, itu otomatis tarif pajaknya itu untuk kendaraan kedua, ketiga, keempat itu dikenakan tarif pajak yang semakin tinggi. Makanya sekarang diakalin. Kalau misalnya kita mau punya kendaraan, si pemiliknya itu selang-seling tuh. Ada yang punya ibunya, punya bapaknya, punya anaknya, mungkin ada pembantunya. Jadi nama-namanya beda-beda di setiap STNK. Gitu. Nah, sedangkan yang degresif itu kebalikan dengan progresif. Kalau degresif itu berarti dia semakin tinggi objek pajak, balik gitu ya. Semakin tinggi objek pajak berarti tarifnya semakin apa? Rendah. Ada virus. Tunggu. Maka tarif semakin rendah. Nah, kira-kira di Indonesia ada nggak ya kayak begini? Kayaknya nggak ada ya. Yang sifatnya seperti ini. Biasanya semakin tinggi objek pajak, progresif biasanya. Nah kalau yang tetap gimana Kak? Nah kalau yang tetap itu adalah mau berapapun objek pajaknya, maka nilai pajaknya tetap. Ini contohnya adalah bea materai. Bea materai itu berapa nilainya teman-teman? Teman-teman yang biasa beli materai berapa? 6.000. 6.000 kita. Jadi kita misalnya mau transaksi jual beli barang nih.
biar ada kesepakatannya, ada di bawah tangan menggunakan materai, akhirnya ya udah kesepakatan antara dua belah pihak. Ternyata nilai transaksinya 20 juta. Ya udah materinya 6.000 gitu. Terus tiba-tiba ada teman-teman yang juga mau transaksi, tapi transaksi motor bekas cuma 3 juta. Jadi ibaratnya mau berapapun transaksinya, nilai yang dikenakan dia tetap sebesar 6.000 gitu ya. Sedangkan yang untuk proporsional ini berarti adalah persentase tarifnya yang tetap gitu. Jadi bedanya antara tetap sama proporsional adalah kalau yang tetap itu adalah nilainya secara nominal sebesar 6.000, tapi kalau proporsional itu tarifnya yang tetap. Contohnya itu adalah PPN 10% gitu. Pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Jadi kalau teman-teman beli sesuatu di di supermarket atau beli makanan di restoran biasa dikenakan PPN. Padahal yang menyajikan itu kan produsennya ya, tapi yang bayar pajak adalah si konsumennya. Makanya kalau misalnya pajak PPN itu disebut juga dengan pajak yang sifatnya tidak langsung. Kenapa? Karena dia bisa dialihkan kepada orang lain. Sedangkan PPH sifatnya pajak langsung. Kenapa? Karena dia menempel pada si pemilik penghasilan. Begitu juga dengan kendaraan bermotor disebut juga dengan pajak langsung. Gitu teman-teman, untuk sekilas konsep mengenai perpajakan. Sebelum lanjut ke nomor 84, ada yang mau ditanyain untuk perpajakan di luar materi di luar soal nomor 83? Kak. Yap, siapa nih? Lutfi atau siapa? Lutfi Kak, mau nanya. Iya. Kan misalkan tempat makan tuh Kak. Ada yang nerapin ada PPN-nya, ada yang nggak ada PPN-nya. Itu bedanya di mana? Ada yang PPN, ada yang nggak ada PPN. Waduh. Seharusnya kalau misalnya rumah makan kan dia sudah diatur sama Perda ya. Peraturan daerah gitu. Artinya ketika itu kan masuknya ke dalam pajak restoran gitu. Jadi meskipun dia kelihatannya kayak PPN, tetapi kan dia lebih ke pajak restorannya. Karena yang menetapkan itu kan si pemilik restoran. Ketika dia sudah menetapkan nilai 10%, artinya setiap barang yang dihasilkan berupa makanan kan gitu ya. Otomatis kan yang membayar pajaknya adalah si konsumen yang menikmati. Seharusnya ya nanti bisa dikenakan sanksi sih harusnya. Kalau misalnya tidak dikenakan pajak harusnya gitu. Karena kan pasti diatur oleh undang-undang. Sering ya teman-teman lihat kalau misalnya di tempat-tempat, anggaplah di hotel atau di reklame itu juga masuk ke dalam pajak daerah. Jadi kalau misalnya kita sering lihat di puncak, misalnya ada reklame ngejual villa atau ngejual perumahan, nah itu kan pasti ada cap sudah lunas bayar pajak daerah berupa pajak reklame. Artinya kalau misalnya memang sudah, berarti dia siap tayang, dan siap tayangnya itu nanti ada periodisasinya. Beda kalau misalnya tidak ada, biasanya ntar akan dicopot paksa sama Satpol PP. Setahu kakak sih seperti itu ya. Apalagi yang sudah terdaftar di Bapenda atau di Spenda daerah gitu. Artinya berarti segala hal yang berkaitan sama laba perusahaan itu pasti disetorkan ke daerah gitu. Karena sifatnya pajak sendiri itu adalah untuk fungsi redistribusi pendapatan. Jadi untuk berarti apa ya, pajak digunakan untuk ya bikin jembatan, kemudian bikin rumah sakit yang sifatnya RSUD kan begitu. Itu ya teman-teman ya untuk yang pajak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak. Yep. Eksim itu apa? Eksim itu tadi ekspor impor. Oh, oke. Thank you, Kak. Yo. Bukan penyakit kulit. Eksim itu biasa kakak suka singkat ekspor impor eksim. Ya kan dulu kalau zaman tahun 98, kalau teman-teman belum lahir ya teman-teman, ya itu ada bank eksim namanya. Itu disebut dengan bank ekspor impor. Kemudian mereka merger akhirnya jadilah bank mandiri gitulah. Itu nanti kalau misalnya ada materi tentang uang dan lembaga keuangan. Aku lanjut ya ke nomor 84. Oke, nomor 84 ini ada grafik. Perhatikan gambar berikut ini. Teman-teman ada yang pernah tahu grafik ini grafik apa ya? Lorentz. Wih, pintar. Siapa tuh? Lutfi atau satu lagi tuh? Coba. Ya, ini betul. Ini kurva Lorentz ya. Jadi ada sering kebalik. Kenapa disebut kurva Lorentz ya? Karena yang nemu si Lorentz sama gini gitu.
Jadi kalau misalnya kurvanya kita sebut dengan kurva Lorenz atau yang menghubungkan antara berapa banyak pendapatan yang rendah dinikmati oleh berapa banyak penduduk serta berapa banyak pendapatan di angka yang tinggi dinikmati oleh berapa persen penduduk, itu berarti adalah kurva Lorenz-nya. Sedangkan nilai arsirannya itu adalah koefisien Gini-nya, kan begitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu nomor 84 ini, kita lagi ngomongin tentang pembangunan ekonomi sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita ketemu soal pembangunan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi, ingat ya teman-teman ya, bedanya antara pembangunan dengan pertumbuhan kata kuncinya gampang gitu ya. Kalau ngomongin pembangunan, ini berarti kita ngomongin kuantitas apa kualitas? Pembangunan kuanti apa kuali? Kuantitas. Kuantitas. Kalau pertumbuhan? Kuantitas. Kebalikannya, oke. Terbalik ya. Jadi kalau misalnya ntar membangun itu kan berarti ya kayak zaman dulu Pak Soeharto gitu ya, membangun ekonomi atau membangun Indonesia, berarti ini lebih bicara ke masalah kualitasnya gitu ya teman-teman ya. Kemarin soalnya ketemu soal SIMAK tahun 2019, ini ada konsep mendasar antara pertumbuhan sama pembangunan. Jadi kalau misalnya pembangunan itu sudah include pertumbuhan, tapi kalau pertumbuhan itu belum tentu membangun gitu. Kalau pertumbuhan itu ya dia hanya kenaikan barang dan jasa yang dihasilkan aja, atau kenaikan pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan nasional gitu. Jadi bisa dibedain ya. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu karena tumbuh itu ke atas katanya iklan, berarti kalau pertumbuhan itu kita ngomongin kuantitas aja nih. Nah, kuantitas apa sih yang diukur? Ya kuantitas yang sifatnya itu kenaikan pendapatan, kenaikan barang dan jasa yang dihasilkan, kenaikan daya beli gitu-gitu. Pokoknya cuma naik-naik aja gitu. Dia nggak ngelihat apakah masyarakat itu dia sudah rata distribusi pendapatannya. Masyarakat itu apakah sudah terbebas dari gizi buruk? Apakah masyarakat itu sudah mendapatkan sanitasi yang layak? Intinya begitu ya. Jadi kalau pertumbuhan itu adalah ngomongin kuantitas, tapi kalau misalnya pembangunan itu ngomongin kualitas. Jadi kalau kualitas, kalau secara deskripsi lebih mudah, lebih kompleks. Tapi kalau kuantitas itu hanya kenaikan-kenaikan aja biasanya. Nah sekarang ada satu indikator ketika kita ngomongin pembangunan ekonomi berbicara kualitas, yakni adanya distribusi pendapatan, gitu ya. Jadi salah satu indikator ketika kita ngomongin kualitas berarti adanya distribusi pendapatan yang bagus. Kok distribusi Kak? Yang namanya distribusi kan harus merata kan gitu ya. Kalau distribusinya nggak merata, berarti ada terjadi sebuah ketimpangan. Gitu. Jadi adanya distribusi pendapatan. Jadi percuma kalau misalnya pendapatan per kapita Indonesia tinggi, tetapi distribusi pendapatannya jomplang. Nah, untuk mengukur distribusi pendapatan ini, kita menggunakan pendekatan dua hal. Yang pertama itu kita menggunakan kurva Lorenz, gitu ya. Ini berarti hubungannya antara si kumulatif GDP atau pendapatan nasional dengan jumlah penduduk kumulatif, serta satu lagi kita mengukur koefisien Gini. KG kita singkat gitu ya, kalau di buku-buku. Nah, kalau misalnya kita ngomongin distribusi pendapatan, kan gambarnya begini teman-teman. Kalau misalnya kita interpretasikan, sumbu vertikal ini adalah dia persentase jumlah Y-nya gitu atau pendapatan. Kalau yang di horizontal adalah persentase dari jumlah penduduk. Gitu ya. Jadi yang ini vertikal itu adalah kumulatif jumlah pendapatannya, sedangkan yang di horizontal itu adalah jumlah penduduk. Bagaimana distribusi pendapatan itu merata sempurna? Ini ada yang namanya koefisien Gini nih, dia berbentuk diagonal begini. Cara bacanya gimana Kak? Ini kan titiknya 0 ya. Semakin ke atas berarti otomatis pendapatannya semakin tinggi, semakin ke kanan berarti jumlah penduduk yang menikmati juga semakin besar kan begitu. Jadi kalau kita gambarkan hubungannya, misalnya ini pendapatannya rendah ternyata dinikmati oleh penduduk yang lebih sedikit atau lebih dikit, dan ini pendapatan yang tinggi di sini ya, maka dinikmati oleh penduduk yang banyak juga. Artinya semakin nanti dia distribusi merata sempurna, berarti dia semakin berhimpit dengan garis diagonal ini. Maka ulang ya,
berarti dia semakin merata sempurna distribusi pendapatannya, berarti dia semakin berhimpit dengan garis diagonal ini. Jadi nanti kalau misalnya kita menghitung koefisien gini, itu nanti nilainya antara 0 sampai 1 gitu. Karena mendekati diagonal berarti dia nilainya pasti 0. Kalau 0 ini berarti nanti sifatnya adalah merata sempurna distribusi pendapatannya. Merata sempurna. Sedangkan kalau nanti nilai koefisien gininya itu mendekati nilai 1 atau sama dengan 1, berarti terjadi ketimpangan. Ketimpangan yang besar. Atau distribusi yang tidak merata, itu juga boleh. Intinya masyarakat itu masih banyak yang penghasilannya besar, tapi di sisi lain banyak masyarakat juga yang penghasilannya masih pas-pasan gitu ya, atau ekonomi ke bawah. Nah sekarang Kak, nilai KG-nya gimana Kak? Biasanya nilai KG-nya tuh digambar begini nih, nggak begini, ini ada arsiran begini. Nah ini adalah KG-nya nih, arsirannya gitu ya. Jadi kadang-kadang arsiran ini ada nilainya, kemudian ini segitiga ini juga ada nilainya. Ini kan jadi segitiga gitu ya. Jadi nilai KG ini bisa didapat dari luas arsiran. Jadi matematika nih. Kemudian kita bagi dengan luas segitiga. Nilainya ketahuan nggak Kak? Biasanya sih ketahuan gitu nanti di soal. Misalnya nilai arsirannya berapa, nilai segitiganya berapa. Nanti kita bagi apakah hasilnya mendekati 0 atau mendekati 1. Kalau mendekati 0 berarti dia merata sempurna distribusi pendapatannya. Tapi kalau misalnya nilainya mendekati 1 artinya terjadi ketimpangan yang besar di suatu negara. Nah sekarang misalnya Kakak punya 2 arsiran gitu ya teman-teman ya. Arsiran ini sama arsiran ini. Sebentar aku gambar. Anggaplah ini ada negara A serta ada negara B. Kemudian kita hitung nilai atau kita ukur dengan kurva Lorenz dan ada koefisien gininya. Ini ada arsiran negara A, ini ada arsiran negara B. Kira-kira dari negara A sama negara B yang lebih merata yang mana? A atau B? B. Nah, yang mana? A atau B? B. Yang B ya. Kenapa? Karena di situ sifat arsirannya atau besaran arsirannya dia lebih mendekati nilai distribusi pendapatan yang sempurna atau yang garis diagonal. Artinya yang B ini dia lebih better dibandingkan yang A untuk distribusi pendapatannya. Nah sekarang kalau ditanya Kak, Indonesia berapa ya? Terakhir Kakak baca nilai koefisien Gini Indonesia itu kisarannya ya antara 0,35 sampai dengan 0,45 kalau Kakak nggak salah baca gitu. Jadi hampir setengah gitu. Jadi kalau bisa dilihat, oh berarti Indonesia setengah nih, mau ke ketimpangan yang besar tapi nggak sampai 0,5, tapi merata sempurna juga enggak gitu. Nah sekarang kita balik ke soal nomor 84. Berarti dari situ kita bisa simpulin, jika nilai arsiran yang ditunjukkan pada gambar di atas sebesar 0,2, berarti 0,2 mendekati 0 ya. Kalau mendekati 0 berarti dia merata sempurna. Maka pernyataan di bawah ini yang menjelaskan nilai tersebut adalah titik-titik. A. Distribusi pendapatan negara mengalami ketimpangan sempurna. Betul atau salah? Salah. Salah ya. Oke. Tinggal silang aja nih gampang. Salah. Yang B, inflasi negara tersebut masih dalam keadaan stabil. Oke, ini kita nggak ngomongin inflasi ya. Jadi kalau misalnya inflasi itu bukan kita pakai kurva Lorenz. Kalau misalnya inflasi itu nanti biasanya kita gunakan kurva Phillips, hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Kemudian yang C, pertumbuhan ekonomi negara tersebut mengalami perlambatan. Ini enggak ya, karena tadi yang namanya pertumbuhan dengan pembangunan itu dua konsep yang berbeda. Gitu. Yang D, pendapatan per kapita masyarakat di negara tersebut mengalami penurunan. Ini nggak ngomongin pendapatan per kapita, karena ini kan nggak ngomongin masalah pendapatan nasional. Nggak ngomongin masalah pertumbuhan ekonomi. Yang E, negara mengalami distribusi pendapatan dengan ketimpangan yang rendah. Oke, jawaban tepat adalah yang E. Jadi 84 jawabannya E. Nomor 84 untuk bahas pertumbuhan pembangunan ekonomi, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan teman-teman?
tadi yang ngomong koefisien gini, jadi nanti kalau ketemu soal koefisien gini nilainya antara 0 sampai dengan 1. Kalau 1 itu ada distribusi ada ketimpangan yang besar atau distribusi pendapatan tidak merata. Sedangkan kalau yang dia mendekati 0 berarti dia merata sempurna. Nomor 84 ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kakak lanjut ya. Nomor 85. Nomor 85 di sini ada soal apabila tambahan biaya. Oke, di sini ada kata kunci tambahan biaya. Tambahan biaya lebih besar dibandingkan dengan tambahan penerimaan. Berarti di sini ada kata kunci begini ya. Kakak kasih teorinya dulu. Nomor 85. Berarti baca soalnya adalah apabila tambahan biaya, berarti kita notasikan dia sebagai MC, lebih besar dibandingkan dengan tambahan penerimaan. MC lebih besar dibandingkan dengan tambahan penerimaan. Maka perusahaan akan titik-titik, kan gitu ya. Teman-teman masih ingat nggak kalau syarat keseimbangan perusahaan atau syarat keseimbangan pasar ketika perusahaan ingin mendapatkan laba maksimal atau rugi minimal, itu syaratnya apa? MR sama dengan MC. Wah, pintar. Berarti syarat keseimbangannya MR sama dengan MC. Itu dulu ya. Kalau misalnya dia belum seimbang, artinya berarti perusahaan dia belum bisa mendapatkan laba maksimal atau rugi minimal. Jadi harus memenuhi syarat keseimbangan ini dulu ya. MR sama dengan MC. Atau MC sama dengan MR itu sama, tinggal dibalik aja. Nah, sekarang pertanyaannya, MR itu apa, MC apa? Masih ingat? Loh, apa itu MR? MR itu apa? Kita singkat berarti dia marginal revenue. Kalau marginal revenue itu berarti adalah tambahan pendapatan, gitu ya. Tambahan pendapatan ketika perusahaan berhasil menjual barang yang dijual, ya gitu. Tambahan pendapatan atau penerimaan ketika perusahaan menambah barang yang dijual, menambah barang yang dijual. Jadi ada tambahan penerimaan. Misalnya kalau kita ngejual barang 100, total penerimaannya berapa? Kalau misalnya kita ngejual barang 200, total penerimaannya berapa? Itu namanya kita sebut dengan MR. Jadi MR ini kita syaratkan atau kita rumuskan delta TR atau TR2 min TR1 gitu ya, dibagi dengan delta Q. TR2 min TR1 per Q2 min Q1. Atau MR ini kita rumuskan dia sebagai TR aksen atau TR turunan. Itu adalah marginal revenue. Berarti ada kata kunci berupa tambahan penerimaan di sini. Iya, akibat kita atau perusahaan menambah barang yang dijual. Sedangkan kalau MC atau marginal cost itu kan berarti biaya atau segala sesuatu yang dikeluarkan perusahaan ketika perusahaan itu menghasilkan barang atau jasa. Berarti kalau marginal cost berarti tambahan apa? Tambahan biaya. Oke. Tambahan biaya apa Kak? Ketika perusahaan menambah barang yang diproduksi. Gitu. Ketika perusahaan menambah barang yang diproduksi. Sama-sama tambahan ya teman-teman ya, tapi bedanya adalah kalau yang si MR itu adalah tambahan penerimaan, sedangkan kalau yang MC itu adalah tambahan biaya. Dan bawahnya itu sama-sama dengan notasi Q yang membedakan. Jadi kalau misalnya MC ini, berarti rumusnya adalah delta TC, total cost kita bagi dengan delta Q. Atau TC2 kita kurang TC1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan TC aksen. Nah ini rumus ya.
Jadi nanti jangan salah, jadi kalau misalnya MR-nya sama dengan 0, nanti akan dapat penerimaan maksimum, gitu ya. Kalau ada fungsi di soal, nilai TR-nya berapa, terus teman-teman turunin jadi MR dan MR-nya sama dengan 0, berarti akan mendapatkan penerimaan maksimum. Sedangkan kalau nilai MC-nya sama dengan 0, berarti bukan bukan biaya maksimum, tapi nanti akan mendapatkan biaya minimum. Ini dia konsepnya. Jadi ketika dua orang ini ketemu nih antara MR sama dengan MC, berarti ketika MR kita kurang dengan MC itu sama dengan 0. Berarti nanti kalau misalnya penerimaan maksimal kita kurang biaya minimal, itu hasilnya adalah laba maksimal, bukan sama dengan 0. Sorry. Berarti kalau MR sama dengan MC berarti akan mendapatkan laba maksimal. Itu ya teman-teman ya. Kenapa laba maksimal atau rugi minimal ini didapat dari si MR sama MC-nya. Nah sekarang untuk jawab soal ini kita harus tahu dulu nih, kita gambar dulu kurvanya gitu. Lagi-lagi ketemu dengan kurva, maaf ya. Ini adalah sumbu Q-nya sama-sama Q ya di sini ya, karena di sini kan pembaginya Q, di sini kan pembaginya Q, kan gitu ya. Sedangkan sumbu yang vertikal ini kita bisa bagi dua gitu. Kalau dari sisi R atau revenue itu berarti adalah, kok ini kayak R kebalik ya? Maaf. Kayak bahasa Rusia berarti R kebalik. Nah, berarti ini adalah bisa kita notasikan dia sebagai price atau kita notasikan dia sebagai cost gitu. Kalau price ini berarti nanti ngefek atau nempelnya ke revenue atau pendapatan atau penerimaan, sedangkan cost ini nanti nempelnya dia ke cost ya, si cost ke marginal cost atau biaya gitu ya. Nah sekarang kita lihat caranya gimana Kak. Nah teman-teman masih ingat kurva marginal cost itu bentuknya seperti apa dulu yang di prediksi 1 UTBK? Ada nggak ya? Aku lupa ya. Bentuknya kayak lambang Nike ya atau lambang centang ya? Betul? Oke, kita buat dulu ya. Jadi kurva cost-nya begini ya, kurva MC-nya. MC bentuknya seperti gambar Nike begini, sedangkan MR-nya justru dia melereng dari atas ke bawah. Nah, ini MR-nya. Jadi dia kalau cost-nya itu kayak gambar Nike, MR-nya ini kayak kurva permintaan. Nah, kan katanya MR sama dengan MC ini syarat keseimbangan. Berarti ketika sama dengan begini, otomatis MR sama dengan MC ini dia berpotongan gitu. Nah, ketika berpotongan di titik sini, berarti kan ngedapetin Q-nya di sini nih. Nah, ketika dia berproduksi atau dijual dengan Q di sini, otomatis perusahaan mendapatkan laba atau rugi minimal. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang di soal itu adalah diketahui nilainya MR-nya itu dia lebih gede dibandingkan MC di sini. Nah, kalau lebih besar berarti posisinya si MC itu dia lebih tinggi. Lebih tinggi maksudnya gimana Kak? Berarti dia tidak berada di syarat keseimbangan ini. Gitu. Ketemunya di mana? Kemungkinan ya MC-nya di atas MR. Di mana Kak MC di atas MR? Ya berarti di sepanjang kurva ini nih. Tuh. Itu ya. Berarti kalau di sepanjang kurva ini yang digunakan atau yang harus dilakukan perusahaan apa? Agar labanya maksimal. Ada yang bisa jawab? Aku minum dulu ya. Oke, kakak bantu ya. Berarti kalau dia ketemu laba maksimal di titik Q sini, ya berarti kalau misalnya MC-nya ada di titik sini, ketika MC lebih besar pada MR, berarti dia akan ngurangin jumlah Q yang diproduksi. Anggaplah Q-nya di sini nih. Nah, ya berarti otomatis untuk mendapatkan laba maksimal, maka perusahaan akan mengurangi jumlah barang yang diproduksi ke sini. Tweet. Begitu teman-teman. Jadi nomor 85 jawabannya adalah yang kalau menambah nggak mungkin ya, jawaban A ini salah, kemudian jawaban C ini salah, berarti antara jawaban B, D, dan E. Mengurangi jumlah output agar labanya maksimal. Oke, jawabannya yang berapa? Begitu, nomor 85. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya?
Ada yang mau ditanyakan nomor 85 teman-teman? Sudah jelas kah atau memang bingung? Jelas, Kak. Jelas ya. Yang lain bagaimana? Jadi nanti kalau ketemu pokoknya syaratnya MR sama dengan MC, kan begitu ya. Ya kalau misalnya MR-nya itu di atas MC gitu ya, berarti MR-nya di atas MC misalnya. Kalau MR-nya di atas MC gimana Kak? Ya kalau MR di atas MC berarti dia di posisinya di sini nih, MR di atas MC. Gitu. Berarti otomatis dia harus nambah output lagi supaya dapat ke titik seimbang. Gitu. Gimana caranya dia harus mendapatkan keseimbangan di sini. Itu ya. Oke, kalau nggak ada, kakak lanjut ke nomor 86. Nomor 86 itu ada soal, faktor berikut ini adalah yang bisa menyebabkan terjadinya monopoli pasar atau industri yang nanti sifatnya menjadi monopoli, kecuali titik-titik. Kalau monopoli itu kira-kira cirinya apa teman-teman? Ada yang tahu kah? Industri yang sifatnya monopoli? Tidak ada substitusi. Apa tuh? Gak kedengeran kakak? Kayak cuma satu penjual aja gitu, cuma satu perusahaan. Penjualnya cuma satu, betul. Berarti penjualnya cuma satu itu kurang lebih berarti penjualnya sangat menguasai pasar begitu ya. Artinya ataupun penjual yang lain itu tidak masuk ke dalam industri si penjual yang ada di situ gitu. Artinya ya anggaplah penjualnya cuma satu gitu ya. Atau yang penguasa pasarnya cuma ada satu. Kenapa disebut mono ya seperti itu. Jadi hanya ada satu penjual yang dia menguasai pasar. Kenapa dia menguasai pasar? Itu pertanyaannya kan gitu nomor 86. Kenapa dia bisa menguasai pasar? Karena kan gitu ya. Karena yang pertama itu adanya legalitas undang-undang. Gitu. Kenapa disebut legalitas undang-undang? Ya karena berarti ada undang-undang yang melindungi si perusahaan tersebut untuk menguasai sumber daya. Contoh, kalau di Indonesia itu kan ada yang namanya, lain yang tahu? PLN. Ini kan ada undang-undangnya nih PLN nih. Undang-undang apa sih? BUMN kan gitu ya. Artinya atau pasal berapa? 33 ya. Pasal 33 UUD 45 itu kan mengatur cabang-cabang atau bumi, air dan kekayaan alam yang dikuasai oleh pemerintah akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya listrik itu kan salah satu salah satu cabang-cabang yang menguasai ada orang banyak, otomatis dikuasai oleh negara kan begitu. Ini otomatis dia adanya legalitas. Yang kedua kemungkinan adanya hak paten, hak eksklusif. Maksud hak eksklusif itu ya berarti dia seperti harta yang tidak berwujud. Contohnya bisa hak paten, kemudian hak cipta, hak merek begitu ya. Ini juga bisa untuk menciptakan industri yang sifatnya monopoli gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang tiba-tiba dia menciptakan satu kepatenan tertentu, misalnya dia punya corona punya virus atau vaksin corona, dan ternyata dia cuma satu-satunya yang punya menggunakan alat-alat atau bahan-bahan tradisional, itu otomatis dia jadi monopoli pasar ibaratnya kan gitu. Kemudian adanya barrier to entry. Barrier to entry ini kenapa? Karena adanya kesulitan masuk ke dalam industri yang sifatnya monopoli. Jadi kalau misalnya ada swasta, tiba-tiba dia ingin menguasai atau ingin bersaing dengan PLN, pasti susah. Kenapa? Karena otomatis PLN dia sudah menguasai sutet dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalnya dia pengen punya PLN sutet sendiri, otomatis swastanya harus sewa ke PLN. Pasti harganya jadi lebih mahal. Artinya ada hambatan masuk ke dalam pasar. Hambatan ini berarti dia bisa berupa akses modal atau berupa legalitas gitu ya. Hambatan berupa modal serta legalitas juga. Gitu. Terus yang terakhir adanya penguasaan bahan mentah. Kalau bahan mentah masuk ke dalam itu ya. Jadi dia paham dengan kondisi pasar. Jadi kondisi-kondisi ini yang bisa menyebabkan suatu perusahaan itu dia menjadi perusahaan yang sifatnya monopoli. Artinya dia menguasai kondisi pasar dan perusahaan lain itu menjadi
ya tidak ada gitu, nggak bisa berkembang dengan baik, atau bahkan malah dia benar satu-satunya ada di Indonesia. Seperti sekarang kayak Gojek sama Grab itu ternyata mereka pengen apa sebutannya merger ya, pengen merger atau pengen gabung. Wah tuh kalau mau gabung itu otomatis perusahaan-perusahaan yang sifatnya aplikasi online di luar mereka seperti Maxim, Topjack, Bluejack, Ladyjack, Lady Gaga dan segala macam itu pasti bakalan nggak kelihatan, dah habis lah bahasanya. Kok Lady Gaga sih? Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi nomor 86 kalau kita balik kepada soal, faktor berikut ini yang bisa menyebabkan terjadinya volume pasar kecuali jawabannya adalah yang B. Harga dan marginal cost sama besar. Kalau harga dan marginal cost sama besar ini justru ini terjadi pada pasar persaingan sempurna. Masih ingat ketika PPS itu kalau kita gambarin dalam kurva, waktu itu kalau nggak salah diprediksi 1 ya, nomor 80-an. Ini adalah P, ini adalah Q-nya kan gitu ya. Kemudian ini adalah sumbu D sama dengan AR sama dengan MR sama dengan P gitu. Nah, kan gitu ya. Di sini P. P ini dia sama dengan si MR-nya gitu. Sedangkan untuk tadi syarat keseimbangan MR sama dengan MC-nya. Berarti kalau P sama dengan MR sama dengan MC berarti terjadi pada pasar persaingan sempurna. Nah, untuk mengukur apakah perusahaan itu memiliki daya monopoli atau tidak, digunakanlah yang namanya indeks Lerner. Ini siapa tahu keluar gitu ya di UTBK atau di SIMAK. Jadi indeks Lerner itu untuk mengukur daya monopoli. Jadi untuk mengukur daya monopoli, daya ya. Daya monopoli dibikinlah sebuah IL atau indeks Lerner. IL itu rumusnya sama dengan P dikurang marginal cost dibagi dengan P-nya. Jadi kalau misalnya IL-nya itu sama dengan 0, berarti dia mendekati ke pasar persaingan sempurna. Tapi kalau indeks Lerner-nya itu mendekati 1, berarti dia menjadi monopoli. Gitu teman-teman. Jadi kalau pasar monopoli itu pasti nilai P-nya lebih besar daripada MC-nya. Itu ya. Jadi nomor 86 jawaban yang tidak tepat adalah yang